10 Mekanika Kuantum Lubang Hitam. 30 tahun pertama abad ini menjadi saksi munculnya 3 buah teori yang secara radikal mengubah pandangan orang tentang fisika dan realitas itu sendiri. Para fisikawan masih mencoba mengeksplorasi kedalaman teori-teori itu serta memadukan ketiganya menjadi satu. Ketiga teori itu adalah teori relativitas khusus, 1905, teori relativitas umum, 1915, dan teori mekanika kuantum, sekitar 1926. Albert Einstein paling banyak berperan dalam pencetusan teori yang pertama, bertanggung jawab sepenuhnya untuk teori yang kedua, dan memainkan peran yang penting dalam pengembangan teori yang ketiga. Kendati pun demikian, Einstein tidak pernah menerima teori mekanika kuantum karena unsur untung-untungan dan ketidakpastian yang terkandung di dalamnya. Perasaan itu disimpulkannya dalam pernyataan yang sering dikutip orang, Tuhan tidak bermain dadu. Bagaimanapun, kebanyakan fisikawan menerima baik teori relativitas khusus maupun mekanika kuantum karena teori-teori itu memberikan efek yang dapat diamati secara langsung. Di pihak lain, teori relativitas umum ditinggalkan oleh banyak orang karena secara matematika dirasa terlalu rumit, tidak dapat diuji di laboratorium, dan betul-betul sebuah teori klasik yang tampaknya tidak berkesesuaian dengan teori mekanika kuantum. Jadi, teori relativitas umum tidak diotak-atik sampai hampir 50 tahun. Kemajuan pesat dalam pengamatan-pengamatan astronomi yang dimulai sekitar awal 1960-an membangkitkan kembali minat terhadap teori relativitas umum klasik karena tampaknya banyak fenomena baru yang ditemukan saat itu, seperti kuasar, pulsar, sumber-sumber sinar X kompak, menunjukkan adanya medan-medan gravitasi yang sangat kuat. Medan-medan yang hanya dapat dijabarkan menggunakan teori relativitas umum. Kuasar adalah benda mirip bintang yang pastilah jauh lebih terang daripada galaksi-galaksi secara keseluruhan jika jarak benda angkasa itu sama dengan jarak yang ditujukan oleh geseran merah spektrum mereka. Pulsar adalah sisa-sisa ledakan supernova yang berkedip-kedip dengan cepat. Orang percaya bahwa ini adalah bintang neutron ultrarapat, sumber sinar X kompak, yang tersingkat berkat instrumen yang dibawa oleh wahana-wahana ruang angkasa, mungkin juga bintang neutron atau benda-benda hipotetik dengan kerapatan lebih tinggi lagi, yang disebut lubang hitam. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para fisikawan yang mencoba menerapkan teori relativitas umum pada benda-benda yang baru ditemukan atau benda-benda hipotetik ini, adalah membuatnya sesuai dengan mekanika kuantum. Dalam beberapa tahun yang baru lewat, ada perkembangan-perkembangan baru yang membangkitkan harapan bahwa dalam waktu tidak lama lagi kita akan mempunyai sebuah teori gravitasi kuantum yang betul-betul konsisten, yang akan sesuai dengan relativitas umum untuk benda-benda makroskopik dan, mudah-mudahan, akan bebas dari keterhinggaan matematik yang sudah sekian lama menghantui teori-teori medan kuantum lain. Perkembangan-perkembangan ini berkaitan dengan efek-efek kuantum tertentu yang baru ditemukan bersamaan dengan lubang hitam, yang menyediakan suatu hubungan istimewa antara lubang hitam dan hukum-hukum termodinamika. Mungkin ada baiknya saya menjelaskan secara singkat bagaimana lubang hitam mungkin terbentuk. Bayangkan sebuah bintang yang masanya 10 kali lipat massa matahari. Selama sebagian besar masa hidupnya yang kira-kira 1 miliar tahun, bintang itu akan membangkitkan panas pada pusatnya dengan mengubah oksigen menjadi helium. Energi yang dibebaskan akan menciptakan tekanan yang memadai untuk mendukung bintang itu dalam mengatasi gravitasinya sendiri, yang menjadikannya sebuah benda angkasa dengan radius kira-kira 5 kali radius matahari. Kecepatan yang harus dimiliki oleh sesuatu untuk lolos dari bintang itu adalah sekitar 1000 km per detik. Dengan kata lain, sebuah benda yang ditembakkan secara vertikal dari permukaan bintang itu dengan kecepatan kurang dari 1000 km per detik akan tertarik kembali oleh medan gravitasi bintang dan kembali ke permukaannya, sedangkan yang mempunyai kecepatan lebih dari itu akan lolos ke keterhinggaan. Apabila bintang telah kehabisan bahan bakar nuklirnya, tak ada lagi sesuatu yang mempertahankan tekanan ke arah luar, dan bintang itu akan mulai runtuh karena gravitasinya sendiri. Saat bintang itu mengerut, medan gravitasi di permukaannya akan menjadi lebih kuat sehingga kecepatan lolos yang diperlukan meningkat. Pada waktu radiusnya tinggal 30 km, kecepatan lolos meningkat menjadi 300.000 km per detik,
sama dengan kecepatan cahaya. Sesudah itu, cahaya apapun yang terpancar dari bintang tidak mampu lolos ke ketakterhinggaan karena tersedot kembali oleh medan gravitasi. Menurut teori relativitas khusus, tidak ada yang mampu melaju lebih cepat daripada cahaya, jadi jika cahaya saja tidak mampu lolos, apalagi yang lain. Yang dihasilkan dalam peristiwa tersebut disebut lubang hitam, yaitu suatu kawasan ruang waktu yang tidak memungkinkan apapun dari dalamnya lolos ke ketakterhinggaan. Batas lubang hitam disebut horizon peristiwa. Horizon peristiwa ini dapat disamakan dengan muka gelombang. Cahaya dari bintang bersangkutan yang gagal lolos ke ketakterhinggaan, tetapi tetap mengambang pada radius yang disebut radius Schwarzschild, 2G, M, A dibagi akar C, dengan G tetapan gravitasi Newton, M massa bintang, dan C kecepatan cahaya. Untuk sebuah bintang dengan massa kira-kira 10 kali massa matahari, radius Schwarzschild-nya kurang lebih 30 km. Saat ini ada bukti pengamatan yang tergolong baik untuk menyatakan bahwa lubang hitam seukuran ini terdapat dalam sistem bintang ganda, double star system, seperti sumber sinar X yang dikenal sebagai Cygnus XL. Mungkin ada pula sejumlah lubang hitam yang jauh lebih kecil dan tersebar di seluruh jagat raya, yang terbentuk bukan karena runtuhnya bintang-bintang melainkan karena runtuhnya kawasan bertekanan tinggi dalam medium yang panas, padat, yang menurut keyakinan ada tidak lama setelah dentuman besar yang menandai awal jagat raya. Lubang hitam, purba, seperti ini paling diminati karena efek-efek kuantumnya yang akan saya terangkan di sini. Sebuah lubang hitam yang masanya 1 miliar ton, kira-kira sama dengan massa sebuah gunung, akan mempunyai radius sekitar 10 superstrips minus 13 cm, sama dengan ukuran sebuah neutron atau proton. Lubang hitam seperti ini ada yang mengorbit mengelilingi matahari, atau mengelilingi pusat galaksi. Petunjuk pertama tentang kemungkinan adanya kaitan antara lubang hitam dan termodinamika muncul bersamaan dengan penemuan matematika dalam tahun 1970 yang menyatakan bahwa horizon peristiwa, batas sebuah lubang hitam, mempunyai luas permukaan yang senantiasa bertambah apabila ada tambahan materi atau radiasi yang jatuh ke dalam lubang hitam. Selain itu, jika dua buah lubang hitam bertumbukan dan bergabung membentuk sebuah lubang hitam tunggal, luas horizon peristiwa di seputar lubang hitam gabungan lebih besar dari jumlahan luas horizon peristiwa pada kedua lubang hitam sebelum bertumbukan. Sifat-sifat ini menyatakan adanya kemiripan antara luas horizon peristiwa pada sebuah lubang hitam dan konsep entropi dalam termodinamika. Entropi dapat dipandang sebagai ukuran ketidakteraturan sebuah sistem atau kurangnya pengetahuan tentang keadaan yang setepatnya. Hukum kedua termodinamika yang terkenal mengatakan bahwa entropi selalu bertambah terhadap waktu. Analogi antara sifat-sifat lubang hitam dan hukum termodinamika telah dikemukakan oleh James M. Bardeen dari Universitas Washington, Brandon Charter, yang sekarang bertugas di Observatorium Meudon, serta saya sendiri. Hukum pertama termodinamika mengatakan bahwa suatu perubahan kecil dalam entropi sebuah sistem selalu diikuti dengan perubahan energi yang sebanding dalam sistem tersebut. Faktor kesebandingan itu disebut temperatur sistem. Bardeen, Charter, dan saya menemukan sebuah hukum serupa yang menghubungkan perubahan massa sebuah lubang hitam dengan perubahan luas horizon peristiwa. Di sini faktor kesebandingannya meliputi sebuah besaran yang disebut gravitasi permukaan, yaitu suatu ukuran yang menggambarkan kekuatan medan gravitasi di horizon peristiwa. Jika kita menerima bahwa luas horizon peristiwa analog dengan entropi, tampaknya gravitasi permukaan juga analog dengan temperatur. Kemiripan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa gravitasi permukaan ternyata sama di semua titik pada horizon peristiwa, sebagaimana samanya temperatur dimanapun pada sebuah benda yang berada dalam kesetimbangan termal. Walaupun jelas ada kemiripan antara entropi dan luas horizon peristiwa, bagi kita belum jelas apakah luas tersebut juga dapat disebut entropi lubang hitam. Apa yang dimaksudkan dengan entropi lubang hitam? Sebuah gagasan yang penting pernah dimunculkan pada tahun 1972 oleh Jacob D. Bekenstein, yang waktu itu masih mahasiswa pascasarjana di Universitas Princeton dan sekarang mengajar di Universitas Negev, di Israel. Gagasannya berbunyi sebagai berikut. Ketika sebuah lubang hitam itu dengan cepat mengatur diri ke suatu keadaan stasioner yang dicirikan hanya dengan 3 parameter, massa, momentum sudut, dan muatan listrik. Selain ketiga sifat tersebut, lubang hitam tidak memperlihatkan rincian lain benda angkasa yang sudah runtuh.
Kesimpulan ini, yang dikenal sebagai teorema lubang hitam tak berambut, dibuktikan oleh kerja gabungan antara Carter, Werner Israel dari Universitas Alberta, David C. Robinson dari King's College, London, dan saya. Teorema lubang hitam tak berambut ini menyiratkan hilangnya sejumlah besar informasi dalam peristiwa keruntuhan gravitasi. Sebagai contoh, keadaan akhir sebuah lubang hitam tidak bergantung pada apakah benda angkasa yang telah runtuh tersusun dari materi atau antimateri, serta apakah bentuknya seperti bola atau sangat tidak beraturan. Dengan kata lain, sebuah lubang hitam dengan massa, momentum sudut, dan muatan listrik tertentu mungkin dahulu terbentuk akibat runtuhnya salah satu dari sejumlah besar konfigurasi materi yang berbeda-beda. Sesungguhnya lah, jika efek-efek kuantum diabaikan, banyaknya konfigurasi akan tak terhingga, karena lubang hitam mungkin telah terbentuk akibat runtuhnya awan yang tersusun dari sejumlah besar tak tentu partikel dengan massa yang kecilnya tak tentu. Walaupun demikian, asas ketidakpastian pada mekanika kuantum menyiratkan bahwa sebuah partikel bermassa m mempunyai perilaku seperti sebuah gelombang dengan panjang gelombang h dibagi m, c, dengan h tetapan pelan, sebuah bilangan kecil yang nilainya 6,62 kali 10 pangkat minus 27 ERG detik, dan c kecepatan cahaya. Agar awan partikel dapat runtuh membentuk lubang hitam, agaknya panjang gelombang ini harus lebih kecil daripada ukuran lubang hitam yang akan terbentuk. Oleh karena itu, agaknya jumlah konfigurasi yang dapat membentuk lubang hitam dengan massa, momentum sudut, dan muatan listrik tertentu, walaupun sangat besar, mungkin masih terhingga. Bekenstein menawarkan gagasan bahwa kita dapat menafsirkan logaritma bilangan ini sebagai entropi lubang hitam. Logaritma bilangan tadi akan merupakan ukuran banyaknya informasi yang terpaksa hilang selama keruntuhan melalui horizon peristiwa saat lubang hitam terbentuk. Kekurangan yang tampaknya fatal dalam gagasan Bekenstein adalah bahwa, jika sebuah lubang hitam mempunyai sebuah entropi terhingga yang sebanding dengan luas horizon peristiwanya, lubang hitam itu juga harus mempunyai temperatur terhingga, yang sebanding dengan gravitasi permukaan. Ini akan menyiratkan bahwa sebuah lubang hitam dapat mencapai kesetimbangan dengan radiasi termal pada temperatur bukan nol. Namun, menurut konsep-konsep klasik, kesetimbangan semacam itu tidak mungkin karena lubang hitam akan menyerap semua radiasi termal yang jatuh ke dalamnya, tetapi menurut definisi tidak akan mampu memancarkan apapun sebagai gantinya. Paradoks ini masih membingungkan sampai awal tahun 1974, tatkala saya tengah menyelidiki perilaku materi yang mungkin terjadi di sekitar sebuah lubang hitam berdasarkan mekanika kuantum. Betapa sangat mengejutkan, karena saya menemukan bahwa lubang hitam rupanya memancarkan partikel-partikel dengan laju yang ajek. Seperti semua orang pada masa itu, saya menerima diktum bahwa lubang hitam tidak dapat memancarkan apapun. Oleh sebab itu, dengan segala daya saya mencoba mengenyahkan efek yang memalukan tadi. Ternyata tidak berhasil sehingga akhirnya saya menerimanya. Yang akhirnya meyakinkan saya bahwa hal itu sungguh sebuah proses fisika adalah bahwa partikel-partikel yang keluar mempunyai spektrum yang tepat sama dengan spektrum termal. Lubang hitam menghasilkan dan memancarkan partikel-partikel sebagaimana benda panas biasa dengan temperatur yang berbanding lurus, dengan gravitasi permukaan dan berbanding terbalik dengan massa. Ini membuat gagasan Bekenstein bahwa sebuah lubang hitam mempunyai entropi yang terhingga betul-betul konsisten, karena menyiratkan bahwa sebuah lubang hitam dapat mencapai kesetimbangan termal pada suatu temperatur terhingga yang tidak sama dengan nol. Sejak waktu itu, bukti matematika bahwa lubang hitam dapat memancarkan panas telah diperkuat oleh sejumlah orang lain dengan pendekatan yang berbeda-beda. Salah satu cara untuk memahami emisi ini adalah sebagai berikut. Teori mekanika kuantum menyiratkan bahwa seluruh ruang terisi dengan pasangan-pasangan partikel dan antipartikel, maya, virtual, yang secara konstan berubah menjadi materi secara berpasangan, berpisah, dan kemudian bersatu lagi sambil saling meniadakan. Partikel-partikel ini dianggap maya karena, tidak seperti partikel-partikel nyata, real, partikel-partikel ini tidak dapat diamati secara langsung menggunakan pendeteksi partikel. Meskipun demikian, efek-efek tidak langsungnya dapat diukur, dan keberadaannya telah dipertegas dengan adanya geseran kecil, geseran lamp, yang dihasilkan dalam spektrum cahaya dari atom-atom hidrogen yang tereksitasi. Sekarang, dengan adanya lubang hitam, salah satu anggota pasangan partikel maya itu mungkin jatuh ke dalam lubang. Sehingga yang lainnya menjadi tidak mempunyai pasangan yang berfungsi meniadakan.
Partikel atau antipartikel yang ditinggalkan ini mungkin menyusul jatuh ke dalam lubang hitam, atau lolos ke ketak terhingaan, dan oleh pengamat tampak sebagai radiasi yang dipancarkan dari lubang hitam. Sebuah cara lain untuk mempelajari proses ini adalah dengan memandang anggota pasangan partikel yang jatuh ke dalam lubang hitam, misalnya antipartikel, sebagai sebuah partikel nyata yang bergerak mundur dalam waktu. Jadi, antipartikel yang jatuh ke dalam lubang hitam dapat dipandang sebagai sebuah partikel yang muncul dari lubang hitam tetapi bergerak mundur dalam waktu. Ketika partikel itu mencapai titik mula pasangan partikel-partikel berubah menjadi materi, partikel ini dihamburkan oleh medan gravitasi sehingga bergerak maju dalam waktu. Oleh sebab itu, mekanika kuantum memperbolehkan sebuah partikel lolos dari dalam sebuah lubang hitam, yang menurut mekanika klasik tidak boleh. Kendatipun demikian, dalam fisika atom dan fisika nuklir banyak situasi lain di mana ada sejenis penghalang yang menurut prinsip-prinsip klasik tidak bisa ditembus oleh partikel-partikel, tetapi menurut prinsip-prinsip mekanika kuantum bisa. Tebal penghalang di seputar sebuah lubang hitam sebanding dengan ukuran lubang hitam bersangkutan. Ini berarti sedikit sekali partikel yang mampu lolos dari sebuah lubang hitam sebesar yang dihipotesiskan terdapat di Cygnus XL. Tetapi partikel-partikel itu dapat lolos dengan cepat sekali dari lubang hitam yang lebih kecil. Perhitungan-perhitungan rinci menunjukkan bahwa partikel-partikel yang dipancarkan mempunyai spektrum termal yang sesuai dengan temperatur yang naik dengan cepat pada saat massa lubang hitam berkurang. Untuk lubang hitam dengan massa sebesar massa matahari, temperaturnya kurang lebih hanya 1/10 juta derajat di atas nol mutlak. Radiasi termal yang meninggalkan lubang hitam dengan temperatur seperti itu akan betul-betul tertutup oleh latar radiasi lain di jagat raya. Sebaliknya, lubang hitam dengan massa hanya 1 miliar ton, yaitu lubang hitam purba, dengan ukuran kasar sebesar proton, akan mempunyai temperatur kira-kira 120 miliar derajat Kelvin, yang setara dengan energi sekitar 10 juta elektron volt. Pada temperatur sedemikian sebuah lubang hitam akan mampu membentuk pasangan-pasangan elektron-positron dan partikel-partikel bermassa nol, seperti foton, neutrino, dan graviton, yang diduga membawa energi gravitasi. Sebuah lubang hitam purba akan melepaskan energi sebesar 6.000 megawatt, yang kira-kira setara dengan daya yang dihasilkan oleh 6 buah pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa. Ketika sebuah lubang hitam memancarkan partikel-partikel, massa dan ukurannya berkurang secara ajek. Ini memudahkan partikel-partikel lain lolos keluar, sehingga emisi akan berlanjut dengan laju yang terus meningkat sampai akhirnya lubang hitam itu terpancar habis. Dalam jangka panjang, setiap lubang hitam di jagat raya akan menguap dengan cara begini. Namun, untuk lubang hitam berukuran besar, waktu yang dibutuhkan akan sangat panjang. Sebuah lubang hitam dengan massa sebesar massa matahari baru akan habis sesudah kira-kira 10 superscript 66 tahun. Di pihak lain, sebuah lubang hitam purba pasti sudah hampir menguap habis dalam waktu 10 miliar tahun sejak dentuman besar, yang kita kenal sebagai awal jagat raya. Lubang hitam semacam ini sekarang sedang memancarkan sinar-sinar gamma yang kuat dengan energi kira-kira 100 juta elektron volt. Perhitungan-perhitungan yang dibuat oleh Don N. Page, waktu itu di California Institute of Technology, dan saya, berdasarkan pengukuran-pengukuran terhadap latar kosmik radiasi gamma melalui satelit SAS-2, tampak bahwa kerapatan rata-rata lubang hitam purba di jagat raya pasti kurang dari kira-kira 200 buah per tahun cahaya pangkat 3. Kerapatan lokal di galaksi kita mungkin 1.000.000 kali lebih besar dari angka ini jika lubang hitam purba terkonsentrasi di halo galaksi, awan tipis bintang-bintang yang bergerak dengan cepat tempat tiap galaksi berada, ketimbang terdistribusi merata di seluruh jagat raya. Ini akan menyiratkan bahwa lubang hitam purba yang paling dekat dengan bumi mungkin paling sedikit sama jauhnya dengan planet Pluto. Tahapan akhir penguapan sebuah lubang hitam akan berlangsung sangat cepat sehingga akan menghasilkan ledakan yang dahsyat. Kedahsyatan ledakan ini akan bergantung pada banyaknya jenis partikel elementer yang dikandungnya. Jika, seperti yang sekarang diyakini oleh banyak orang, semua partikel tersusun dari 6 macam quark, ledakan akhir akan mempunyai energi setara dengan kira-kira 10 juta bom hidrogen yang masing-masing berkekuatan 1 megaton. Sementara itu, sebuah teori alternatif yang dikemukakan oleh R. Hagedorn dari CERN, Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir di Jenewa, berpendapat bahwa banyaknya partikel elementer dengan massa yang semakin tinggi adalah tak terhingga.
Ketika menjadi semakin kecil dan semakin panas, lubang hitam akan memancarkan partikel yang semakin banyak dan semakin beragam sehingga akan menghasilkan ledakan yang barangkali 100.000 kali lebih kuat dibanding yang diperhitungkan menggunakan hipotesis kuark. Oleh sebab itu, pengamatan terhadap lubang hitam yang meledak akan memberikan informasi yang sangat penting tentang fisika partikel elementer, informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui jalan lain. Ledakan sebuah lubang hitam akan memancarkan sinar gamma energi tinggi secara besar-besaran. Walaupun kita dapat mengamati ledakan itu menggunakan pendeteksi sinar gamma yang dipasang pada satelit atau balon, rasanya masih sulit menerbangkan sebuah pendeteksi yang cukup besar dengan peluang yang memadai untuk menangkap pancaran foton-foton sinar gamma dalam jumlah yang berarti dari sebuah ledakan. Salah satu kemungkinan yang dapat dicoba adalah memanfaatkan pesawat ulang-alik untuk membangun stasiun pendeteksi sinar gamma yang besar di orbit. Cara lain yang lebih mudah dan lebih murah adalah menjadikan lapisan atas atmosfer bumi sebagai detektor. Sinar gamma energi tinggi yang masuk ke atmosfer akan membentuk suatu hujan pasangan elektron-positron, yang pada awalnya akan bergerak di atmosfer dengan laju lebih cepat dibanding cahaya. Cahaya mengalami perlambatan akibat interaksi dengan molekul-molekul udara. Oleh karena itu, elektron-elektron dan positron-positron tadi akan menciptakan semacam sonic boom, atau gelombang kejut, dalam medan elektromagnet. Gelombang kejut tersebut, yang disebut radiasi Cherenkov, dapat dideteksi dari permukaan bumi karena berwujud kilatan-kilatan cahaya tampak. Sebuah eksperimen pendahuluan oleh Neil A. Porter dan Trevor C. Weekes dari University College, Dublin, menunjukkan bahwa jika lubang hitam meledak dengan cara yang diperkirakan dengan teori Hagedorn, ledakan lubang hitam per tahun cahaya pangkat 3 per abad di kawasan galaksi kita akan kurang dari 2. Ini akan menyiratkan bahwa kerapatan lubang hitam purba kurang dari 100 juta per tahun cahaya pangkat 3. Kepekaan pengamatan seperti ini harus dapat ditingkatkan. Bahkan meskipun tidak menghasilkan bukti yang positif mengenai lubang hitam purba, pengamatan-pengamatan tersebut akan masih sangat berharga. Dengan menggunakan batas atas yang rendah untuk kerapatan lubang hitam, pengamatan akan menunjukkan bahwa jagat raya dini pastilah sangat mulus dan tanpa pergolakan, non-turbulen. Dentuman besar diduga mirip dengan ledakan sebuah lubang hitam tetapi dalam skala yang sangat jauh lebih besar. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa pemahaman tentang bagaimana lubang hitam menciptakan partikel akan mengantar kita ke pemahaman serupa tentang bagaimana dentuman besar menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya. Dalam sebuah lubang hitam, materi yang runtuh hilang untuk selama-lamanya, tetapi ada materi baru yang terbentuk sebagai gantinya. Maka dari itu, dahulu mungkin ada suatu fase ketika materi di jagat raya runtuh, dan tercipta kembali dalam peristiwa dentuman besar. Jika materi yang runtuh membentuk sebuah lubang hitam mempunyai suatu muatan listrik neto, lubang hitam yang dihasilkan akan membawa muatan yang sama. Ini berarti bahwa lubang hitam akan cenderung menarik anggota-anggota pasangan partikel-antipartikel maya yang mempunyai muatan berlawanan dan menolak yang mempunyai muatan sejenis. Dengan demikian, lubang hitam akan cenderung memancarkan partikel-partikel yang bermuatan sejenis dengan muatannya dan dengan cepat akan kehilangan muatannya. Begitu pula, jika materi yang runtuh mempunyai suatu momentum sudut neto, lubang hitam yang dihasilkan akan berputar, dan cenderung memancarkan partikel-partikel yang membawa momentum sudutnya. Alasan, mengapa sebuah lubang hitam, mengingat, muatan listrik, momentum sudut, dan massa materi yang runtuh tetapi, melupakan, segala sesuatu adalah karena ketiga besaran tadi berkaitan dengan medan rentang panjang, medan elektromagnet untuk muatan, dan medan gravitasi untuk momentum sudut dan massa. Eksperimen-eksperimen oleh Robert Haji Dike dari Universitas Princeton dan Vladimir Braginsky dari Universitas Moskow telah menunjukkan tidak adanya medan rentang panjang yang berkaitan dengan sifat kuantum yang menentukan banyaknya baryon. Baryon adalah keluarga partikel yang antara lain meliputi proton dan neutron. Karena itu, sebuah lubang hitam yang terbentuk dari runtuhnya sekumpulan baryon akan melupakan banyaknya baryon, dan memancarkan baryon serta antibaryon dalam jumlah yang sama. Karena itu, ketika lubang hitam menghilang, salah satu hukum fisika partikel yang paling diandalkan, hukum kekekalan baryon, akan dilanggar. Walaupun hipotesis Bekenstein yang menyatakan bahwa lubang hitam mempunyai entropi, sehingga mempersyaratkan lubang hitam memancarkan radiasi termal secara konsisten,
Pada awalnya tampak seperti keajaiban bahwa perhitungan-perhitungan mekanika kuantum yang rinci untuk penciptaan partikel harus menghasilkan emisi dengan spektrum termal. Penjelasan untuk ini adalah bahwa partikel yang dipancarkan oleh lubang hitam itu berasal dari suatu kawasan yang oleh pengamat dari luar hanya dapat diketahui massa, momentum sudut, dan muatan listriknya. Ini berarti bahwa semua kombinasi atau konfigurasi partikel-partikel terpancarkan yang mempunyai energi, momentum sudut, dan muatan listrik yang sama mempunyai peluang yang sama. Sesungguhnya, lubang hitam mungkin saja dapat memancarkan sebuah pesawat televisi atau 10 judul buku karya Proust dalam edisi bersampul kulit, tetapi banyaknya konfigurasi partikel untuk yang tidak-tidak ini amat sangat kecil sekali. Sejauh ini, konfigurasi yang paling banyak adalah untuk emisi dengan spektrum yang hampir seperti spektrum termal. Emisi dari lubang hitam mempunyai derajat ketidakpastian, atau keacakan, lebih dari dan di atas harga yang normal dalam mekanika kuantum. Dalam mekanika klasik, kita dapat memperkirakan hasil pengukuran baik posisi maupun kecepatan sebuah partikel. Dalam mekanika kuantum, asas ketidakpastian menyatakan bahwa hanya salah satu dari dua pengukuran ini yang dapat diperkirakan. Pengamat dapat memperkirakan hasil pengukuran posisi atau kecepatan tetapi tidak keduanya. Sebagai alternatif, ia dapat memperkirakan hasil pengukuran sebuah kombinasi posisi dan kecepatan. Jadi, kemampuan pengamat membuat prediksi yang pasti pada dasarnya tinggal separuh. Untuk lubang hitam, situasi ini lebih buruk lagi. Karena partikel-partikel yang dipancarkan oleh sebuah lubang hitam berasal dari suatu kawasan yang hampir tidak dikenal oleh pengamat, ia tidak dapat memperkirakan dengan pasti posisi atau kecepatan sebuah partikel, atau kombinasi keduanya. Yang dapat diperkirakannya hanyalah kemungkinan-kemungkinan bahwa partikel-partikel tertentu akan terpancarkan. 11. Lubang hitam dan jagat bayi. Terjatuh ke dalam sebuah lubang hitam adalah salah satu hal yang paling ditakutkan dalam fiksi-fiksi ilmiah. Padahal, sekarang lubang hitam sudah sungguh-sungguh dipandang sebagai masalah sains ketimbang fiksi ilmiah. Sebagaimana telah saya jelaskan, ada sejumlah alasan yang baik untuk memperkirakan bahwa lubang hitam itu ada, dan bukti-bukti dari pengamatan ternyata dengan kuat menunjukkan keberadaan sejumlah lubang hitam di galaksi kita sendiri dan masih banyak lagi di galaksi-galaksi lain. Tentu saja, para penulis fiksi, sesuai dengan dunianya, mulai mereka-reka tentang apa yang terjadi jika seseorang jatuh ke dalam sebuah lubang hitam. Informasi, atau lebih tepat hayalan mereka, yang disampaikan biasanya adalah bahwa jika lubang hitam berputar, Anda dapat jatuh melalui sebuah lubang kecil dalam ruang waktu dan muncul di kawasan lain dalam jagat raya. Ini selanjutnya berkembang menjadi harapan untuk bisa berkelana ke jagat raya dengan cara yang relatif mudah. Memang kita memerlukan cara seperti ini untuk bisa bertamasya ke bintang lain, atau galaksi-galaksi lain, bila di masa depan kita benar-benar melakukannya. Padahal, karena tidak ada yang bisa melaju lebih cepat daripada cahaya, untuk berwisata ke bintang terdekat saja kita akan memerlukan waktu paling tidak 8 tahun. Terlalu lama untuk liburan akhir pekan ke Alpha Centauri. Sebaliknya, bila kita dapat masuk melalui sebuah lubang hitam, kita mungkin dapat muncul kembali di tujuan kita. Ini tidak jelas. Yang pasti Anda akan dapat berlibur di Virgo lalu pulang lewat nebula kepiting. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para peminat wisata galaksi sebab penjelasan saya akan mengecewakan mereka. Skenario itu tidak mungkin terjadi. Jika Anda terjun ke dalam sebuah lubang hitam, Anda akan tercabik-cabik dan lumat tanpa bekas. Kendatipun demikian, kita juga dapat mengartikan bahwa partikel-partikel yang membentuk tubuh Anda akan terbawa ke sebuah jagat lain. Saya tidak tahu apakah informasi bahwa partikel-partikel tubuhnya akan tetap ada masih cukup menghibur, bila yang bersangkutan harus lumat menjadi spaghetti bila masuk ke sebuah lubang hitam. Walaupun di awal tulisan ini ada sedikit nada tidak serius, yang akan saya bicarakan berikutnya betul-betul didasarkan pada sains murni. Kebanyakan dari yang saya katakan di sini sekarang disepakati oleh para ilmuwan lain di bidang ini, meskipun penerimaan mereka terjadi baru-baru ini saja. Tetapi, bagian terakhir tulisan ini didasarkan pada penelitian paling baru, yang belum disepakati secara umum. Namun, terlepas dari masalah sepakat atau tidak, penelitian ini telah membangkitkan minat banyak orang.
Walaupun konsep tentang yang sekarang disebut lubang hitam telah muncul lebih dari 200 tahun lampau, nama lubang hitam baru diperkenalkan pada tahun 1967 oleh fisikawan Amerika, John Wheeler. Gagasan untuk penggunaan nama ini muncul seperti ilham. Sebutan lubang hitam mengesankan bahwa keterkaitannya dengan mitologi fiksi ilmiah erat sekali. Namun, ini sekaligus membangkitkan minat orang untuk melakukan penelitian ilmiah karena diberikan untuk sesuatu yang sudah lama belum mendapatkan sebutan yang memuaskan. Memang, sebutan yang baik dalam sains bukan sesuatu yang boleh diremehkan. Sejauh yang saya ketahui, orang pertama yang mendiskusikan lubang hitam adalah seorang ilmuwan Cambridge bernama John Michell, dalam makalah yang ditulisnya dalam tahun 1783. Gagasannya adalah sebagai berikut. Misalkan Anda menembakkan sebutir peluru meriam ke arah vertikal dari permukaan bumi. Dalam perjalanannya ke atas, peluru akan berhenti dan kembali ke bumi. Namun, bila kecepatan peluncurannya lebih besar daripada suatu laju kritis tertentu, peluru itu tidak akan berhenti atau kembali, tetapi terus melaju menjauhi bumi. Laju kritis tadi disebut kecepatan lolos. Besarnya kira-kira 7 mil, 11 km per detik untuk bumi, dan kira-kira 100 mil, 160 km per detik untuk matahari. Kedua kecepatan tadi lebih besar daripada kecepatan peluru meriam yang pernah dibuat, tetapi jauh lebih kecil dibanding kecepatan cahaya yang 186.000 mil, 300.000 km per detik. Ini berarti bahwa gravitasi tidak akan banyak berpengaruh terhadap cahaya. Cahaya dapat lolos tanpa kesulitan dari bumi atau matahari. Walaupun begitu, Michell berpikir bahwa mungkin saja ada sebuah bintang yang cukup masif dan cukup kecil ukurannya sehingga kecepatan lolosnya lebih besar daripada kecepatan cahaya. Kita tidak akan dapat menyaksikan bintang macam itu karena cahaya permukaannya tidak akan mencapai kita, karena akan tersedot kembali oleh medan gravitasi bintang tersebut. Bagaimanapun, kita mungkin dapat mendeteksi kehadiran bintang itu dari efek medan gravitasinya terhadap materi yang berada di dekatnya. Memperlakukan cahaya seperti memperlakukan peluru meriam sungguh tidak konsisten. Menurut eksperimen yang dilaksanakan pada tahun 1897, cahaya senantiasa melaju dengan kecepatan konstan yang sama. Bagaimana mungkin gravitasi memperlambat laju gerak cahaya? Sebuah teori yang konsisten tentang bagaimana gravitasi memengaruhi cahaya belum muncul. Sampai tahun 1915, ketika Einstein merumuskan teori relativitas umum. Kendati pun demikian, penerapan teori ini untuk bintang-bintang tua dan benda-benda masif lain belum disadari secara umum sampai tahun 1960-an. Menurut teori relativitas umum, ruang dan waktu secara bersama-sama dapat dianggap membentuk sebuah ruang 4 dimensi yang disebut ruang waktu. Ruang ini tidak datar, namun terdistorsi, atau melengkung oleh materi dan energi di dalamnya. Kita mengamati lengkungan ini dari dibelokkannya cahaya atau gelombang radio yang melintas dekat matahari dalam perjalanan menuju kita. Dalam hal cahaya yang melintas dekat matahari, pembelokan itu kecil sekali. Namun, jika matahari menyusut sampai garis tengahnya tinggal beberapa kilometer, pembelokan cahaya akan sangat besar sehingga tidak mampu meninggalkan matahari karena tersedot oleh medan gravitasi matahari. Menurut teori relativitas, tidak ada yang dapat melaju lebih cepat daripada laju cahaya, jadi pasti ada suatu kawasan yang apapun tidak mungkin lolos dari situ. Kawasan ini disebut lubang hitam. Batasnya disebut horizon peristiwa, yang dibentuk oleh cahaya yang gagal lolos dari lubang hitam tetapi tetap mengambang di sekitar tepinya. Kedengarannya memang aneh bila matahari dapat menyusut hingga hanya berdiameter beberapa kilometer. Orang mungkin beranggapan bahwa materi mustahil termampatkan sejauh itu. Tetapi, ternyata itu dapat terjadi. Matahari mempunyai ukuran seperti sekarang karena panas yang dimilikinya. Matahari membakar hidrogen menjadi helium, seperti bom H yang terkendali. Panas yang dilepaskan dalam proses ini membangkitkan suatu tekanan yang memungkinkan matahari bertahan terhadap gaya tarik gravitasinya sendiri, yang mencoba menjadikannya lebih kecil. Bagaimanapun, akhirnya matahari akan kehabisan bahan bakar nuklir. Ini tidak akan terjadi sampai kira-kira 5 miliar tahun lagi, jadi Anda belum perlu bergegas memesan tempat untuk penerbangan ke bintang lain. Kendati pun demikian, bintang yang lebih masif ketimbang matahari akan membakar bahan bakarnya dengan laju jauh lebih cepat. Ketika bahan bakarnya habis, bintang itu akan mulai kehilangan panas dan mengerut.
Jika masanya kurang dari kira-kira 2 kali masa matahari, pengerutan akhirnya akan berhenti dan masuk ke suatu keadaan yang mantap. Dalam salah satu keadaan yang mantap ini bintang tadi disebut kerdil putih, white dwarf. Benda ini mempunyai jari-jari sekitar beberapa ribu kilometer dan kerapatan beberapa ratus ton per sentimeter kubik. Dalam keadaan mantap yang lain, bintang tadi disebut neutron. Benda ini mempunyai jari-jari sekitar 10 mil dan kerapatan beberapa juta ton per sentimeter kubik. Berdasarkan pengamatan, kerdil putih di sekitar galaksi kita banyak sekali. Namun, bintang neutron baru teramati sesudah tahun 1967, ketika Jocelyn Bell dan Anthony Hewish di Cambridge menemukan objek-objek, disebut pulsar, yang memancarkan pulsa gelombang radio secara teratur. Mula-mula mereka menduga bahwa mereka telah menjalin kontak dengan makhluk ruang angkasa. Saya ingat bahwa ruang seminar tempat mereka mengumumkan temuan tersebut dihiasi dengan sejumlah gambar Little Green Man. Pada akhirnya, mereka dan semua orang di situ sampai pada kesimpulan yang tidak begitu romantis, yaitu bahwa objek-objek itu adalah bintang-bintang neutron yang tengah berpusing. Ini sebuah kabar buruk bagi para penulis fiksi ruang angkasa, tetapi kabar baik bagi beberapa orang di antara kami yang percaya tentang lubang hitam pada masa itu. Jika bintang dapat menyusut sampai sekecil 15 atau 30 km sehingga menjadi bintang neutron, kita boleh berharap bahwa bintang lain dapat menyusut lebih kecil lagi sampai menjadi lubang hitam. Sebuah bintang dengan massa lebih kecil dari kira-kira 2 kali massa matahari tidak dapat mencapai keadaan mantap sebagai kerdil putih atau bintang neutron. Dalam beberapa kasus, bintang itu mungkin meledak dan menghamburkan materi cukup banyak sampai massanya menjadi lebih rendah dari batas. Tetapi, ini tidak selalu terjadi. Ada bintang yang akan menjadi begitu kecil sehingga medan gravitasinya akan membelokkan cahaya yang ingin keluar dan menariknya kembali. Tidak ada lagi cahaya, atau apapun, yang akan mampu meloloskan diri. Bintang itu akan menjadi lubang hitam. Hukum-hukum fisika bersifat simetri terhadap waktu. Maka, jika ada benda yang disebut lubang hitam, yang apapun bila jatuh ke dalamnya tidak akan keluar lagi, pasti ada benda lain yang apapun dapat keluar tetapi tidak dapat jatuh ke dalamnya. Kita dapat menyebut benda ini, lubang putih. Orang boleh berspekulasi bahwa ia dapat melompat ke dalam lubang hitam di satu tempat, lalu keluar dari sebuah lubang putih di tempat lain. Ini bisa menjadi sebuah cara yang ideal untuk perjalanan ruang angkasa jarak jauh yang disinggung di bagian depan. Yang Anda perlukan hanyalah mencari sebuah lubang hitam terdekat. Mula-mula perjalanan ruang angkasa seperti ini tampaknya menjanjikan. Ada persamaan dalam teori relativitas umum Einstein yang menunjukkan bahwa sesuatu mungkin saja jatuh ke dalam lubang hitam lalu keluar lagi dari sebuah lubang putih. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa situasi ini sangat tidak stabil. Gangguan kecil saja, misalnya kehadiran sebuah wahana angkasa, akan merusakkan lubang cacing, atau terowongan yang menghubungkan lubang hitam dengan lubang putih. Wahana angkasa kita akan tercabik-cabik oleh gaya-gaya yang berkekuatan tak terhingga. Kita dapat membayangkan situasi ini dengan mencoba mengarungi jeram Niagara menggunakan tong minyak. Lubang hitam mungkin berguna untuk membuang sampah atau orang yang paling kita benci. Lubang hitam merupakan kawasan yang bisa dimasuki tanpa ada yang bisa kembali. Perlu diketahui bahwa apapun yang saya katakan sampai sejauh ini telah didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang menggunakan teori relativitas umum Einstein. Teori ini sangat berkesesuaian dengan semua pengamatan yang telah kita lakukan. Tetapi, kita tahu bahwa ini bukan yang paling benar karena belum menyertakan asas ketidakpastian mekanika kuantum. Asas ketidakpastian menyatakan bahwa partikel-partikel tidak dapat sekaligus terdefinisi dengan baik dalam hal posisi dan kecepatan. Makin teliti Anda mengukur posisi sebuah partikel, makin kurang teliti hasil pengukuran kecepatannya, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 1973, saya mulai menyelidiki pengaruh asas ketidakpastian terhadap gambaran tentang lubang hitam. Bagaimana saya dan beberapa orang lain tidak terkejut ketika menemukan bahwa ternyata lubang hitam tidak betul-betul hitam. Lubang hitam memancarkan radiasi dan partikel-partikel dengan laju yang ajek. Temuan saya oleh banyak orang ditanggapi dengan ketidakpercayaan ketika saya mengumumkannya di sebuah konferensi dekat Oxford. Ketua konferensi juga mengatakan bahwa itu omong kosong, dan membacakan sebuah makalah yang isinya demikian.
Bagaimanapun, ketika orang lain mengulang perhitungan saya, mereka menemukan efek yang sama. Maka, pada akhirnya, bahkan Pak Ketua pun sepakat bahwa saya benar. Bagaimana radiasi dapat lolos dari medan gravitasi sebuah lubang hitam? Ada sejumlah cara yang dapat kita pahami. Walaupun masing-masing tampaknya sangat berbeda, semua betul-betul setara. Salah satu di antaranya adalah menyadari bahwa asas ketidakpastian memungkinkan partikel-partikel melaju lebih cepat daripada cahaya untuk jarak pendek. Ini memungkinkan partikel-partikel dan radiasi keluar dari horizon peristiwa dan lolos dari lubang hitam. Walaupun begitu, yang keluar dari sebuah lubang hitam akan berbeda dari yang jatuh ke dalamnya. Hanya, energinya yang akan sama. Ketika sebuah lubang hitam membebaskan partikel dan radiasi, masanya akan berkurang. Ini akan menyebabkan lubang hitam menjadi lebih kecil dan memancarkan partikel secara lebih cepat. Akhirnya, massa lubang hitam itu akan turun hingga nol dan betul-betul lenyap. Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada benda-benda, termasuk wahana angkasa, yang telah terjatuh ke dalam lubang hitam? Menurut penelitian terakhir saya, benda-benda itu akan membentuk sebuah jagat bayi kecil yang berdiri sendiri. Jagat yang kecil dan mandiri ini terpisah dari kawasan jagat raya kita. Jagat bayi itu mungkin akan bergabung lagi dengan kawasan ruang waktu kita. Jika betul demikian, bagi kita itu akan tampak sebagai sebuah lubang hitam baru yang kelak akan menguap lagi. Partikel-partikel yang terjatuh ke dalam sebuah lubang hitam akan tampak sebagai partikel-partikel yang dipancarkan oleh lubang hitam lain, begitu pula sebaliknya. Sepintas, inilah tampaknya yang diperlukan untuk memungkinkan perjalanan ruang angkasa melalui lubang hitam. Anda tinggal mengarahkan wahana angkasa Anda ke dalam sebuah lubang hitam yang tepat. Makin besar lubang hitam itu makin baik, karena pada lubang hitam kecil gaya gravitasi akan mencabik-cabik Anda sampai seperti spaghetti sebelum masuk ke dalamnya. Selanjutnya, Anda boleh berharap muncul di sebuah lubang lain, meskipun Anda dalam hal ini belum dapat memilih di mana Anda akan keluar. Namun, ada sebuah ganjalan dalam skema transportasi antar galaksi ini. Jagat-jagat bayi yang terbentuk dari partikel-partikel yang jatuh ke dalam lubang hitam berlangsung dalam konteks waktu imajiner. Dalam waktu nyata, seorang astronaut yang jatuh ke dalam sebuah lubang hitam akan seperti menemui jalan buntu. Ia akan tercabik-cabik akibat perbedaan antara gaya gravitasi di kepala dan di kakinya. Bahkan, partikel-partikel yang membentuk tubuhnya tidak akan bertahan. Sejarah partikel-partikel ini, dalam waktu nyata, akan berakhir pada sebuah singularitas. Tetapi, sejarah partikel-partikel dalam waktu imajiner akan berkesinambungan. Partikel-partikel itu akan masuk ke dalam suatu jagat bayi dan muncul kembali sebagai partikel yang dipancarkan oleh sebuah lubang hitam lain. Jadi, dalam arti tertentu, sang astronaut akan takut ke sebuah kawasan lain jagat raya. Kendati pun demikian, partikel-partikelnya yang muncul kembali sama sekali tidak berwujud seperti semula. Mengetahui bahwa partikel-partikelnya akan bertahan hidup dalam waktu imajiner juga tidak akan banyak menghibur karena dalam waktu nyata ia akan menuju ke singularitas. Bagaimanapun, semboyan bagi siapapun yang jatuh ke dalam sebuah lubang hitam adalah berpikirlah secara imajiner. Apa yang menentukan tempat partikel-partikel itu muncul kembali? Banyaknya partikel dalam jagat bayi akan sama dengan jumlah partikel yang telah jatuh ke dalam lubang hitam, ditambah jumlah partikel yang dipancarkan oleh lubang hitam selama penguapannya. Ini mengandung arti bahwa partikel-partikel yang jatuh ke dalam lubang hitam akan keluar dari lubang lain yang bermassa sama. Jadi, orang boleh mencoba memilih tempat partikel-partikel muncul keluar dengan menciptakan sebuah lubang hitam bermassa sama dengan tempat partikel-partikel itu jatuh. Namun, lubang hitam itu akan mempunyai kemungkinan yang sama untuk memancarkan sejumlah partikel lain dengan energi total yang sama. Bahkan, bila lubang hitam betul-betul memancarkan jenis partikel yang tepat, orang masih belum dapat memastikan bahwa partikel yang sama pula yang telah jatuh ke dalam lubang lain. Partikel-partikel itu tidak membawa kartu identitas, semua partikel yang sejenis akan tampak serupa. Arti semua ini adalah bahwa perjalanan ruang angkasa melalui lubang hitam kecil kemungkinannya untuk dapat diandalkan atau menjadi populer. Pertama, Anda harus tiba di sana sesudah menempuh perjalanan dalam waktu imajiner dan tidak peduli bahwa sejarah Anda dalam waktu nyata sesungguhnya telah sampai di penghujungnya. Kedua, Anda tidak dapat memilih tujuan perjalanan Anda. Walaupun jagat-jagat bayi mungkin tidak begitu menjanjikan untuk perjalanan melintasi ruang angkasa,
Fenomena ini mempunyai siratan yang penting bagi upaya kita menemukan sebuah teori terpadu lengkap, yakni teori yang akan memberikan segala sesuatu di jagat raya. Teori-teori yang sekarang sudah ada mengandung sejumlah besaran, misalnya ukuran muatan listrik pada sebuah partikel. Harga besaran-besaran ini tidak dapat diperkirakan melalui teori ini. Sebaliknya, dapat diperoleh dari pengamatan. Kendati pun demikian, kebanyakan ilmuwan percaya tentang adanya sebuah teori terpadu mendasar yang akan memperkirakan harga-harga semua besaran ini. Teori mendasar ini mungkin betul-betul ada. Calon yang paling kuat pada saat ini adalah yang disebut teori superdawai heterotik superstring. Gagasan yang dijadikan pijakan adalah bahwa ruang waktu terisi dengan loop-loop kecil, seperti potongan-potongan dawai. Dalam hal ini, yang kita pandang sebagai partikel-partikel elementer sesungguhnya adalah loop-loop kecil ini yang bergetar dengan cara berbeda-beda. Teori ini tidak memakai bilangan yang harganya dapat diatur-atur. Oleh sebab itu, orang bisa berharap bahwa teori terpadu ini akan sanggup memperkirakan harga semua besaran, misalnya muatan listrik pada sebuah partikel, yang dengan teori-teori yang sudah ada masih belum dapat ditentukan. Kendati pun kita masih belum mampu memperkirakan besaran-besaran ini dengan menggunakan teori superdawai. Banyak orang percaya bahwa pada akhirnya kita akan berhasil. Bagaimanapun, jika gambaran tentang jagat-jagat bayi ini benar, kemampuan kita untuk memperkirakan besaran-besaran tadi akan menjadi berkurang, karena kita tidak dapat mengetahui berapa banyak jagat bayi di luar sana yang sedang dalam proses penggabungan dengan kawasan jagat raya kita. Mungkin ada jagat bayi yang hanya terdiri dari beberapa partikel. Jagat-jagat bayi tadi begitu kecil sehingga kita tidak dapat mengamati proses penggabungan atau pemisahannya dari kawasan jagat raya kita. Dengan bergabung, jagat-jagat bayi akan mengubah harga-harga semu, apparent value, besaran-besaran ini, misalnya muatan listrik pada sebuah partikel. Jadi, kita tidak akan mampu memperkirakan harga-harga semu besaran-besaran ini karena kita tidak tahu berapa banyak jagat bayi yang sedang menunggu di luar sana. Dalam hal populasi jagat bayi pun, tampaknya ada peledakan. Namun, tidak seperti ledakan penduduk, dalam hal ini tidak ada faktor pembatas seperti ketersediaan pangan atau ketersediaan ruang. Jagat-jagat bayi berada dalam dunianya masing-masing. Bagi kita, situasinya kira-kira sama dengan ketika ada yang bertanya, berapa malaikatkah yang dapat berdansa di pangkal sebatang jarum pentul? Untuk sebagian besar-besaran, jagat bayi seolah memberikan ketidakpastian dengan jumlah tertentu, walaupun relatif kecil, dalam hal harga-harga perakiraannya. Bagaimanapun, harga-harga perakiraan itu bisa memberikan penjelasan atas harga pengamatan untuk salah satu besaran yang sangat penting, yang disebut tetapan kosmologi. Tetapan ini merupakan sebuah suku dalam persamaan-persamaan relativitas umum yang menggambarkan bahwa ruang waktu mempunyai kecenderungan hakiki untuk memuai atau mengerut. Mula-mula Einstein mengusulkan tetapan kosmologi yang kecil sekali dengan harapan bahwa ini akan menyetimbangkan kecenderungan materi untuk membuat jagat raya mengerut. Alasan ini belakangan dicabut ketika orang menemukan bahwa jagat raya ternyata memuai. Tetapi, membuang tetapan kosmologi bukan pekerjaan yang mudah. Orang mungkin mengharapkan fluktuasi-fluktuasi yang disiratkan oleh mekanika kuantum memberikan sebuah tetapan kosmologi yang sangat besar. Ternyata, pengamatan menunjukkan bahwa pemuaian jagat raya bervariasi terhadap waktu dan ini mengandung arti bahwa harga tetapan kosmologi sangat kecil. Sampai sekarang, belum ada penjelasan yang memuaskan untuk masalah mengapa harga hasil pengamatan harus kecil. Bagaimanapun, jagat-jagat bayi yang memisahkan diri atau bergabung akan berpengaruh terhadap harga-harga semu tetapan kosmologi. Karena kita tidak mengetahui banyaknya jagat bayi yang ada, harga-harga yang mungkin untuk harga semu tetapan kosmologi akan berbeda-beda. Walaupun begitu, harga yang mendekati nol sejauh ini masih dianggap yang paling mungkin. Ini menguntungkan sebab hanya bila harga tetapan kosmologi sangat kecil, jagat raya menyediakan kondisi yang sesuai bagi makhluk hidup seperti kita. Sebagai kesimpulan, tampaknya partikel-partikel dapat jatuh ke dalam lubang hitam yang kemudian menguap dan hilang dari kawasan jagat raya kita. Partikel-partikel itu muncul kembali dalam jagat-jagat bayi yang memisahkan diri dari jagat raya kita. Jagat-jagat bayi ini selanjutnya dapat bergabung kembali entah di mana. Lubang hitam mungkin tidak memberikan prospek yang cerah sebagai jalan pintas untuk tamasya ruang angkasa, tetapi kehadirannya membawa arti
bahwa kita hanya dapat membuat perakiraan lebih sedikit dari yang semula kita bayangkan. Bahkan meskipun kita sudah menemukan sebuah teori terpadu yang lengkap. Di pihak lain, sekarang kita mungkin mampu memberikan penjelasan tentang harga-harga besaran tertentu yang diperoleh dari pengamatan, misalnya tetapan kosmologi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang telah mulai menyelidiki jagat-jagat bayi. Menurut keyakinan saya, tidak ada orang yang akan menjadi kaya karena mematenkan lubang hitam sebagai salah satu cara bertamasya ke ruang angkasa. Tetapi, saya percaya bahwa ini telah menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk penelitian. 12. Apakah segala sesuatu sudah ditentukan? Dalam lakon Julius Caesar, Cassius berkata kepada Brutus, orang kadang-kadang menjadi penentu nasib mereka sendiri. Tetapi, sungguhkah kita menjadi penguasa atas nasib kita sendiri? Atau, apakah segala sesuatu yang kita perbuat sudah ditentukan dan ditakdirkan? Pembelaan untuk masalah takdir ini biasanya adalah bahwa Tuhan Maha Kuasa dan di luar waktu, maka Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Tetapi, andai kata demikian, mengapa kita boleh mempunyai kehendak bebas? Andai kata kita tidak mempunyai kehendak bebas, mengapa kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita? Seseorang praktisi tidak boleh disalahkan bila ia telah ditakdirkan untuk merampok sebuah bank. Lalu, mengapa ia harus dihukum karena perbuatan itu? Belum lama ini, pembelaan untuk determinisme telah didasarkan pada sains. Tampaknya, kita telah mempunyai hukum-hukum yang terdefinisi dengan baik, yang mengatur bagaimana jagat raya dan segala sesuatu di dalamnya berkembang terhadap waktu. Walaupun kita belum menemukan bentuk eksak semua hukum ini, pengetahuan kita sudah cukup untuk memastikan segala sesuatu yang terjadi kecuali untuk hal-hal yang paling ekstrim. Tentang apakah kita akan menemukan kelengkapan hukum-hukum itu dalam waktu tidak terlalu lama lagi, ini hanya masalah pendapat. Sebagai orang yang optimistis, saya merasa adanya peluang 50-50 ditemukannya kelengkapan hukum-hukum tersebut tidak sampai 20 tahun lagi. Tetapi, kalaupun kita belum menemukannya, ini tidak akan begitu berpengaruh terhadap argumentasi para penganut determinisme. Yang penting dalam hal ini adalah pasti ada seperangkat hukum yang sepenuhnya mengatur evolusi jagat raya sejak tahapan awalnya. Hukum-hukum ini bisa telah dirumuskan oleh Tuhan. Tetapi, selanjutnya dia tidak melakukan intervensi agar tidak melanggar hukum-hukumnya sendiri. Konfigurasi awal jagat raya bisa telah dipilih oleh Tuhan, atau bisa juga tertentukan dengan sendirinya akibat hukum-hukum sains. Manapun yang benar, tampaknya segala sesuatu di jagat raya selanjutnya ditentukan oleh evolusi menurut hukum-hukum sains, sehingga sulit bagi kita untuk menerima bahwa kita dapat menentukan nasib kita sendiri. Gagasan tentang adanya adi teori terpadu yang menentukan segala sesuatu di jagat raya mengundang banyak masalah. Pertama, adi teori terpadu ini diandaikan mempunyai bentuk matematik yang kompak dan anggun. Teori tentang segala sesuatu ini haruslah mempunyai sifat khusus sekaligus sederhana. Tetapi, bagaimana mungkin segelintir persamaan mampu memberikan kerumitan dan kecintaan segala sesuatu yang ada di sekitar kita? Dapatkah orang percaya bahwa adi teori terpadu telah menakdirkan lagu Sinead O'Connor berada di puncak tangga lagu minggu ini, atari munculnya Madonna dalam sampul majalah Cosmopolitan? Masalah kedua yang ditimbulkan oleh gagasan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh sebuah adi teori terpadu adalah bahwa, apapun yang kita ucapkan juga ditentukan oleh teori tersebut. Tetapi, mengapa pendapat ini harus dianggap benar? Bukankah itu lebih mungkin salah? Karena untuk setiap pernyataan yang benar terdapat banyak pertanyaan tidak benar yang mungkin. Tiap minggu, surat yang saya terima sebagian berisi usulan untuk adi teori terpadu. Semua berbeda-beda, dan kebanyakan tidak saling konsisten. Namun, andai kata adi teori terpadu, yang sejati, telah menakdirkan bahwa adi teori terpadu yang mereka usulkan benar, mengapa komentar saya harus dianggap lebih sahih? Bukankah semua sama-sama ditakdirkan oleh adi teori terpadu? Masalah ketiga akibat gagasan bahwa segala sesuatu telah ditentukan adalah bahwa kita sendiri merasa mempunyai kehendak bebas, bahwa kita mempunyai kebebasan untuk memilih berbuat sesuatu. Tetapi, jika segala sesuatu telah ditentukan oleh hukum-hukum sains, berarti kehendak bebas hanyalah sebuah ilusi, dan jika kita tidak mempunyai kehendak bebas, apa yang mendasari tanggung jawab kita atas perbuatan kita? Kita tidak menghukum orang atas perbuatan jahat mereka bila untuk itu mereka tidak bersalah, karena kita telah sepakat bahwa mereka tidak dapat menentang takdir.
Tetapi, jika kita semua diatur oleh sebuah adi teori terpadu, tak seorang pun dari kita dapat melawannya, jadi mengapa harus ada orang yang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan mereka? Masalah-masalah determinisme ini telah dibahas selama berabad-abad. Namun, dahulu pembahasan tentang ini tidak begitu ilmiah karena orang masih jauh sekali dari pengetahuan yang lengkap mengenai hukum-hukum sains, dan orang belum tahu bagaimana awal jagat raya ditentukan. Sekarang, masalah ini menjadi lebih mendesak karena adanya kemungkinan bahwa dalam sekitar 20 tahun mendatang kita akan menemukan sebuah teori terpadu yang lengkap. Selain itu, sekarang kita sadar bahwa tahapan awal jagat raya sendiri telah ditentukan oleh hukum-hukum sains. Pembicaraan kita selanjutnya adalah tentang pendekatan saya pribadi dalam mengatasi masalah-masalah tadi. Saya tidak menyatakan atau mengaku bahwa orisinalitas atau kedalamannya paling besar, tetapi inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk sementara ini. Kita mulai dengan masalah pertama, bagaimana mungkin sebuah teori yang relatif ringkas dan sederhana dapat menghasilkan sebuah jagat raya serumit yang teramati oleh kita, lengkap dengan semua rinciannya yang remeh dan tidak penting. Kunci dalam hal ini adalah asas ketidakpastian dalam mekanika kuantum, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mengukur baik posisi maupun kecepatan sebuah partikel dengan ketelitian yang sama tinggi. Makin teliti Anda mengukur posisi, makin kurang teliti hasil pengukuran kecepatan yang Anda peroleh, dan sebaliknya. Ketidakpastian ini tidak begitu penting untuk masa sekarang, karena benda-benda dalam jagat raya saling berjauhan, sehingga ketidakpastian kecil dalam hal posisi tidak menimbulkan perbedaan yang berarti. Tetapi, pada awal mula jagat, segala sesuatu saling berdekatan, sehingga pada saat itu ada sangat banyak ketidakpastian, serta ada sejumlah keadaan yang mungkin ditempuh oleh jagat raya. Setiap kemungkinan keadaan awal yang berbeda-beda. Ini pastilah telah berkembang menjadi sejumlah sejarah yang berbeda-beda untuk jagat raya kita. Kebanyakan dari sejarah tadi secara garis besar mempunyai kemiripan. Masing-masing terkait dengan sebuah jagat yang seragam dan mulus, dan terus memuai. Namun, masing-masing mempunyai rincian yang berbeda-beda, misalnya dalam hal distribusi bintang-bintang dan, terlebih lagi, dalam hal wajah sampul majalah orang-orang di dalamnya. Yakni jika sejarah-sejarah itu mencakup terciptanya majalah. Jadi, kerumitan jagat raya di sekitar kita serta rinciannya terjadi menurut asas ketidakpastian dalam tahap awal jagat raya. Semua ini tergabung dalam sebuah kelompok sejarah yang mungkin untuk jagat raya. Di dalamnya, pasti terdapat sejarah di mana Nazi memenangkan Perang Dunia Kedua, meskipun kemungkinannya kecil. Yang jelas, kita kebetulan hidup dalam sebuah sejarah di mana sekutu memenangkan peperangan itu serta Madonna muncul di sampul majalah Cosmopolitan. Sekarang, kita beralih ke masalah kedua, jika tindakan kita ditentukan oleh suatu adi teori terpadu, mengapa teori itu harus menetapkan agar kita menarik kesimpulan yang benar tentang jagat raya ketimbang kesimpulan yang salah? Mengapa apapun yang kita katakan harus sahih? Jawaban saya dalam hal ini didasarkan pada gagasan Darwin mengenai seleksi alam. Saya menerima bahwa bentuk kehidupan yang sangat primitif muncul secara spontan di bumi akibat peluang kombinasi atom-atom. Bentuk kehidupan dini ini barangkali berupa sebuah molekul besar. Tetapi, molekul besar itu mungkin bukan DNA, karena kecilnya peluang terbentuknya sebuah molekul DNA yang lengkap dari kombinasi-kombinasi acak. Bentuk kehidupan dini ini pasti telah mengembangbiakan dirinya. Asas ketidakpastian mekanika kuantum dan acaknya gerak termal atom-atom mengandung arti bahwa dalam reproduksi pasti telah terjadi sejumlah kesalahan. Sebagian besar kesalahan tadi bersifat fatal terhadap kelangsungan hidup organisme bersangkutan, atau kemampuan reproduksinya. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak diwariskan karena ikut mati bersama pemiliknya. Namun, walaupun jarang sekali, ada juga kesalahan yang menguntungkan. Organisme dengan kesalahan seperti ini mempunyai peluang lebih besar untuk hidup dan bereproduksi. Karena itu, organisme ini cenderung menggeser organisme asli yang tidak mengalami perbaikan. Terbentuknya struktur heliks rangkap DNA mungkin adalah salah satu bentuk penyempurnaan selama tahap-tahap dini. Tergantikannya organisme lama, apapun bentuknya, oleh organisme baru mungkin sungguh suatu kemajuan. Proses evolusi ini memungkinkan terbentuknya sistem saraf pusat dalam organisme-organisme tertentu.
Makhluk-makhluk yang mampu mengenali medan dengan tepat dan dari data yang dihimpun oleh organ-organ pengindra dan selanjutnya mengambil tindakan yang sesuai mempunyai kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Pada manusia, kemampuan ini berkembang ke tingkat yang lebih lanjut. Kita sangat mirip dengan jenis-jenis kera tertentu, baik dalam hal fisik maupun DNA, tetapi dalam DNA kita ada sedikit variasi yang memungkinkan kita mengembangkan bahasa. Ini berarti bahwa kita dapat menghimpun pengalaman-pengalaman dari generasi lalu dengan generasi kita, kemudian menyampaikannya kepada generasi sesudah kita, baik secara lisan maupun tertulis. Sebelumnya, hasil-hasil pengalaman hanya dapat diwariskan melalui proses perekaman yang lambat ke dalam DNA berupa kesalahan-kesalahan reproduksi yang acak. Efek ini secara dramatis telah mempercepat laju evolusi. Evolusi memerlukan waktu lebih dari 3 miliar tahun untuk sampai ke bentuk kehidupan yang disebut manusia. Tetapi, selama 10.000 tahun terakhir kita telah mengembangkan bahasa tulis. Ini yang telah memungkinkan kita berubah dari manusia-manusia gua menjadi makhluk yang mampu bertanya tentang aditeori yang mengatur jagat raya. Selama 10.000 tahun terakhir, tidak ada evolusi biologi atau perubahan DNA yang nyata pada manusia. Jadi, kecerdasan kita, kemampuan kita untuk menarik kesimpulan yang benar dari informasi yang dihimpun melalui organ-organ pengindra, pastilah telah dimiliki oleh manusia-manusia gua atau lebih dini dari itu. Kecerdasan kita boleh jadi terseleksi dari kemampuan memilih hewan tertentu yang dapat dimakan dan menghindari kemungkinan terbunuh oleh hewan-hewan buas. Bagaimana tidak mengagumkan bila kualitas mental untuk tujuan seperti itu terbukti telah memungkinkan kita berdiri tegak dalam situasi-situasi yang begitu berbeda saat ini. Dari segi peningkatan kemampuan bertahan hidup mungkin tidak banyak kemajuan yang dapat diperoleh dari penemuan sebuah aditeori terpadu atau terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tentang determinisme. Bagaimanapun, kecerdasan yang telah kita kembangkan untuk maksud-maksud lain mungkin akan menjamin bahwa kita akan menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang kita sampai ke masalah ketiga, yaitu pertanyaan tentang kehendak bebas dan tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita. Secara subjektif kita merasa bahwa kita mempunyai kemampuan untuk memilih siapa kita dan tindakan kita. Tetapi, ini mungkin hanya sebuah ilusi. Beberapa orang boleh mengaku bahwa mereka Yesus Kristus atau Napoleon, tetapi tidak mungkin semua orang itu benar. Yang kita perlukan adalah sebuah uji objektif yang dapat diterapkan dari luar untuk membedakan apakah suatu organisme mempunyai kehendak bebas. Sebagai contoh, misalkan kita dikunjungi oleh suatu makhluk dari bintang lain. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa makhluk itu memiliki kehendak bebas atau hanya sebuah robot yang diprogram untuk memberikan tanggapan-tanggapan seakan-akan ia mirip kita? Uji objektif sejati untuk kehendak bebas mungkin sebagai berikut. Dapatkah kita meramalkan perilaku organisme itu? Jika dapat, berarti organisme tersebut tidak mempunyai kehendak bebas, karena perilakunya sudah tertentu. Sebaliknya, jika tidak dapat meramalkan perilakunya, kita dapat menjadikannya sebuah definisi operasional untuk mengatakan bahwa organisme termaksud mempunyai kehendak bebas. Orang mungkin keberatan dengan definisi tentang kehendak bebas ini karena begitu kita menemukan sebuah teori terpadu yang lengkap kita akan mampu meramalkan tindakan yang akan diperbuat oleh seseorang. Namun, otak manusia juga tunduk pada asas ketidakpastian. Jadi, dalam perilaku manusia juga ada suatu unsur keacakan yang berkaitan dengan mekanika kuantum. Tetapi, energi yang berperan dalam otak tidak tinggi, sehingga efek asas ketidakpastian mekanika kuantum di sini kecil. Alasan sesungguhnya mengapa kita tidak dapat meramalkan perilaku manusia hanyalah karena itu terlalu sulit. Kita sudah mengetahui hukum-hukum fisika, dasar yang mengatur aktivitas otak, dan hukum-hukum itu relatif sederhana. Tetapi, persamaan-persamaannya menjadi terlalu sulit bila partikel yang terlibat sangat banyak. Bahkan, untuk teori gravitasi Newton yang lebih sederhana, orang dapat memecahkan persamaan secara eksak bila partikelnya hanya 2 buah. Untuk 3 partikel atau lebih orang harus puas dengan pendekatan, dan kesulitan meningkat sebanding dengan jumlah partikel. Otak manusia terdiri dari sekitar 10 superscript 26 atau 100 juta miliar buah partikel. Sampai kapanpun akan terlalu sulit bagi kita untuk memecahkan persamaan-persamaan termaksud dan meramalkan bagaimana otak akan bertindak, kendati kita mengetahui keadaan awal serta data saraf yang masuk ke dalamnya.
Sudah barang tentu, sesungguhnya kita bahkan tidak mampu mengukur keadaan awal, karena untuk itu kita harus mengurai otak seseorang yang masih hidup. Kendati kita siap melakukannya, partikel yang harus dicatat akan terlalu banyak. Begitu pula, otak agaknya peka sekali dalam hal ini, perubahan kecil saja pada keadaan awalnya, perbedaan pada perilaku selanjutnya akan sangat besar. Maka, walaupun kita mengetahui persamaan-persamaan dasar yang mengatur otak, kita betul-betul tidak sanggup menggunakannya untuk meramalkan perilaku manusia. Dalam sains, situasi ini timbul kapan saja kita berurusan dengan sistem makroskopik, karena jumlah partikel selalu terlalu banyak untuk munculnya kemungkinan pemecahan persamaan-persamaan dasarnya. Karena itu, yang kita lakukan adalah menggunakan teori-teori yang efektif. Artinya, kita membuat pendekatan-pendekatan di mana partikel yang sangat banyak digantikan oleh beberapa besaran saja. Contoh dalam hal ini adalah mekanika fluida. Zat cair seperti air, misalnya, tersusun dari elektron-elektron, proton-proton, dan neutron-neutron. Namun, dalam pendekatan, kita memperlakukan zat cair itu sebagai suatu medium kontinu, dan memiliki sifat-sifat seperti kecepatan, kerapatan, dan temperatur. Prediksi yang dihasilkan oleh teori efektif untuk mekanika fluida tidak eksak. Ini terbukti dari ramalan cuaca yang tidak selalu tepat, tetapi hasil tersebut masih cukup bagus untuk perancangan kapal atau saluran pipa minyak. Saya ingin mengatakan bahwa konsep tentang kehendak bebas dari tanggung jawab moral atas perbuatan-perbuatan kita sesungguhnya sama dengan teori efektif untuk mekanika fluida. Mungkin saja, segala sesuatu yang kita perbuat ditentukan oleh suatu adi teori terpadu. Artinya, jika teori itu telah menetapkan bahwa kita akan mati di tiang gantungan, berarti kita tidak akan mati karena tenggelam. Tetapi, Anda harus betul-betul yakin bahwa apapun yang dapat digunakan untuk menggantung telah disingkirkan apabila Anda menghadapi badai saat berlayar dalam sebuah perahu kecil. Saya melihat bahwa orang yang berulang kali mengatakan segala sesuatu telah ditakdirkan serta bahwa kita tidak dapat mengubahnya ternyata melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberangi jalan yang ramai. Ini mungkin karena orang yang tidak berhati-hati tidak tetap hidup untuk menceritakan pengalamannya. Orang tidak dapat mendasarkan tindakannya pada gagasan bahwa segala sesuatu telah ditentukan, karena ia tidak tahu apa yang telah ditentukan baginya. Sebagai gantinya, orang harus mengacu ke teori efektif yang mengatakan bahwa ia mempunyai kehendak bebas serta bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Ini bukan teori yang sangat baik untuk meramalkan perilaku manusia, tetapi kita memakainya karena mustahil memecahkan persamaan-persamaan yang diturunkan dari hukum-hukum dasarnya. Selain itu, ada alasan berdasarkan teori Darwin untuk keyakinan tentang kehendak bebas ini. Sebuah masyarakat yang anggota-anggotanya merasa bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya lebih mungkin bekerja sama dan bertahan hidup untuk menyebarluaskan nilai-nilainya. Tentu saja, semut termasuk makhluk yang mampu bekerja sama, tetapi masyarakat semut bersifat statis. Mereka tidak mampu bersikap tanggap terhadap tantangan-tantangan yang tidak mereka kenal atau memanfaatkan peluang-peluang baru. Sebaliknya, sekelompok individu bebas yang mempunyai tujuan bersama itu tetap bebas dalam berinovasi. Masyarakat yang demikian lebih mungkin mempertahankan dan menyebarluaskan sistem nilainya. Konsep kehendak bebas mempunyai gelanggang sendiri yang berbeda dari gelanggang untuk hukum-hukum dasar sains. Jika orang mencoba mendeduksi perilaku manusia berdasarkan hukum-hukum sains, ia akan terperangkap dalam paradoks logika sebagai sistem yang mengacu kepada diri sendiri. Jika tindakan seseorang dapat diramalkan dengan menggunakan hukum-hukum dasar, berarti fakta-fakta yang menghasilkan ramalan tadi dapat mengubah peristiwa yang terjadi. Ini mirip dengan masalah yang dihadapi dalam perjalanan menembus waktu bila itu mungkin, yang menurut saya mustahil. Jika Anda dapat melihat apa yang akan terjadi di masa mendatang, Anda dapat berusaha mengubahnya. Jika Anda tahu kuda mana yang akan menang dalam Grand National, Anda dapat menjadi kaya bila mempertaruhkan uang Anda pada kuda itu. Tetapi, jika semua orang dapat melakukannya, pasar taruhan akan kacau. Orang mungkin tinggal menonton film Back to the Future untuk bersiap-siap menghadapi masalah yang akan muncul. Paradoks tentang kemampuan meramalkan tindakan seseorang ini erat kaitannya dengan masalah yang sudah pernah saya singgung. Akankah teori ultimate teori, menetapkan bahwa kita akan sampai ke kesimpulan yang benar tentang teori ultimat? Dalam hal itu, saya ragu bahwa gagasan Darwin tentang seleksi alam akan mengantar kita ke jawaban yang benar.
Mungkin jawaban yang benar bukan cara yang tepat untuk memberikannya, tetapi seleksi alam. Paling tidak akan mengantar kita ke seperangkat hukum fisika yang mempunyai unjuk kerja cukup baik. Bagaimanapun, kita tidak dapat menerapkan hukum-hukum fisika itu untuk mendeduksi perilaku manusia karena dua alasan. Pertama, kita tidak mampu memecahkan persamaan-persamaannya. Kedua, kalaupun mampu, ramalan itu akan mengganggu sistemnya sendiri. Sebaliknya, seleksi alam agaknya mengajak kita menerima teori efektif yang memberikan kehendak bebas. Jika kita menerima bahwa tindakan seseorang dipilih olehnya secara bebas, ia tidak dapat berkilah bahwa dalam beberapa hal tindakan tersebut terjadi karena paksaan dari luar. Konsep kehendak yang hampir bebas tidak mempunyai makna. Tetapi, orang cenderung mencampur adukan kenyataan bahwa kita mungkin mampu menebak tindakan yang mungkin dipilih oleh seseorang dengan pandangan bahwa pilihan itu tidak bebas. Saya boleh menebak bahwa sebagian besar dari Anda akan makan malam ini, tetapi Anda betul-betul bebas untuk memilih berangkat tidur dengan perut keroncongan. Salah satu contoh kerancuan seperti ini adalah doktrin tentang berkurangnya tanggung jawab, yaitu bahwa orang tidak boleh dihukum atas tindakan mereka bila itu dilakukan dalam keadaan stres. Ini bisa diartikan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan melakukan tindak antisosial ketika sedang mengalami stres. Tetapi, itu tidak berarti bahwa kita akan melakukannya dengan kecenderungan yang sama bila hukuman diringankan. Penyelidikan terhadap hukum-hukum dasar sains harus dilakukan terpisah dari pengkajian terhadap perilaku manusia. Kita tidak dapat menggunakan hukum-hukum dasar sains untuk mendeduksi perilaku manusia, dengan alasan-alasan seperti yang sudah saya terangkan. Tetapi, kita boleh berharap bahwa kita dapat memanfaatkan kecerdasan dan kemampuan berpikir secara nalar yang telah kita kembangkan melalui proses seleksi alam. Sayang sekali, seleksi alam juga mengembangkan sifat-sifat lain, misalnya sifat agresif. Sifat agresif ini mungkin menguntungkan bagi manusia-manusia gua atau generasi sebelum mereka untuk bertahan hidup karena itu terpilih untuk dilestarikan oleh proses seleksi alam. Namun, dahsyatnya peningkatan daya pemusnah akibat sains dan teknologi modern telah menjadikan sifat agresif sangat berbahaya, karena dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Yang menyulitkan, naluri untuk bersikap agresif tampaknya tersimpan dalam DNA kita. Perubahan-perubahan DNA melalui evolusi biologi berlangsung dalam skala jutaan tahun, tetapi daya pemusnah yang dikembangkan oleh manusia sekarang meningkat dalam satuan waktu kemajuan informasi yang hanya memakan waktu 20 atau 30 tahun. Kecuali bila kita dapat menggunakan kecerdasan kita untuk mengendalikan sifat agresif, mungkin peluang kelangsungan hidup manusia tidak besar. Walaupun begitu, selama masih hidup, harapan selalu ada. Jika kita mampu bertahan sampai 100 tahun lagi atau lebih, sebagian dari kita akan sudah menyebar ke planet-planet lain serta mungkin ke bintang-bintang lain. Jadi, kemungkinan musnahnya umat manusia akibat bencana seperti perang nuklir akan berkurang. Sebagai rangkuman, saya telah membahas beberapa masalah yang timbul jika orang percaya bahwa segala sesuatu di jagat raya telah tertentu. Tidak terlalu menjadi soal apakah determinisme ini timbul dari iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau kepercayaan kepada hukum-hukum sains. Sesungguhnya lah, orang selalu bisa berkata bahwa hukum-hukum sains adalah ekspresi kehendak Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang telah saya angkat. Pertama, bagaimana mungkin kerumitan jagat raya berikut semua rinciannya yang remeh ditentukan oleh seperangkat persamaan yang sederhana? Atau, dapatkah orang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memilih semua rincian yang remeh, misalnya tentang wajah siapa yang ditampilkan pada sampul majalah Cosmopolitan? Jawabannya tampaknya seperti yang disebut dalam asas ketidakpastian dalam mekanika kuantum yang menyatakan bahwa jagat raya bukan memiliki sejarah tunggal melainkan memiliki sekumpulan sejarah yang mungkin. Sejarah-sejarah ini dalam skala yang sangat besar mungkin mirip, tetapi dalam skala normal, sehari-hari, akan sangat berbeda. Kita kebetulan hidup dalam salah satu sejarah yang mempunyai sifat-sifat dan rincian-rincian tertentu. Tetapi, bila sejarah yang diambil berbeda, mungkin ada makhluk cerdas yang sangat serupa dengan kita yang hidup dalam sejarah dengan pemenang perang dunia dan penyanyi terkenal yang berbeda. Jadi, hal-hal rinci yang remeh pada jagat raya kita terjadi karena hukum-hukum dasar melibatkan mekanika kuantum dengan unsur ketidakpastian atau keacakannya. Pertanyaan kedua.
Jika segala sesuatu ditentukan oleh suatu teori dasar, berarti yang kita katakan tentang teori itu juga ditentukan oleh teori tersebut, dan mengapa itu ditakdirkan benar, alih-alih salah besar atau tidak relevan. Untuk menjawab ini saya mengacu ke teori seleksi alam Darwin. Hanya orang yang menarik kesimpulan tepat tentang dunia sekitarnya yang mempunyai peluang untuk bertahan hidup dan berproduksi. Pertanyaan ketiga. Jika segala sesuatu telah ditentukan, bagaimana dengan kehendak bebas serta tanggung jawab kita atas tindakan-tindakan kita? Satu-satunya uji yang objektif untuk menyatakan apakah suatu organisme mempunyai kehendak bebas adalah bila perilakunya dapat diramalkan. Dalam kasus makhluk yang disebut manusia, kita betul-betul tidak mampu menggunakan hukum-hukum dasar untuk meramalkan tindakan seseorang, karena dua alasan. Pertama, kita tidak mampu memecahkan persamaan-persamaan bila partikel yang terlibat sangat banyak. Kedua, bahkan jika kita mampu memecahkan persamaan-persamaan itu, kenyataan bahwa kita dapat meramal akan mengganggu sistem dan dapat membawa kita ke hasil yang berbeda. Maka, karena kita tidak mampu meramalkan perilaku manusia, kita boleh menggunakan teori efektif bahwa manusia adalah makhluk berkehendak bebas yang dapat memilih tindakan-tindakannya. Tampaknya, dari segi kemampuan bertahan hidup atau kelangsungan hidup, keyakinan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya mempunyai keuntungan yang jelas. Ini berarti bahwa keyakinan ini pun merupakan hasil seleksi alam. Sekarang kita tinggal melihat apakah rasa tanggung jawab yang ditransmisikan melalui bahasa cukup memadai untuk mengendalikan naluri agresif yang ditransmisikan melalui DNA. Bila tidak, berarti umat manusia akan menemui akhir proses seleksi alam. Mungkin ada suatu makhluk cerdas lain entah di mana di galaksi-galaksi yang ada yang akan mencapai kesetimbangan yang lebih baik antara rasa tanggung jawab dan sifat agresif. Tetapi, bila itu benar, mungkin telah terjadi kontak antara kita dan mereka, atau paling tidak kita dapat mendeteksi sinyal-sinyal radio mereka. Mungkin mereka sudah mengetahui keberadaan kita, tetapi tidak ingin mengungkapkan keberadaan mereka kepada kita. Ini mungkin tindakan yang bijak, bila ditinjau dari catatan buruk yang terdapat dalam sejarah kita. Untuk ringkasnya, judul tulisan ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah segala sesuatu sudah ditentukan? Jawabannya adalah ya. Tetapi, jawaban tidak mungkin juga benar, sebab kita tidak akan dapat mengetahui siapa atau apa ditentukan bagaimana.